Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama mengharap Allah serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tentu puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan qiyamul lail. Bahkan sebelumnya tadi di pagi, siang dan sore hari kita melaksanakan shaum di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, izinkan saya sebelum menyampaikan tausiah ataupun ceramah, izinkan saya bertanya lah. Kira-kira Pak, siapa di antara kita yang ingin masuk surga? Coba tangan boleh? Sekali lagi ya. Sekali lagi. Siapa yang ingin masuk surga? Coba tangan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan yang ingin masuk surga Allah ijabah keinginan kita masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ketika saya tanyakan siapa yang mau masuk surga, tadi ada yang mengacung tangan, ada yang juga tidak. Walaupun tidak mengacung tangan, tetap saya husnuzon dalam hatinya, Ustaz saya juga mau. Tidak ada orang yang di muka bumi ini yang gak mau masuk surga. Semuanya ingin masuk surga tanpa terkecuali, termasuk salah seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh. Ada yang pernah dengar Pak? Amr bin Jamuh? Barusan, Masya Allah ya, cerdas ya. Amr bin Jamuh, salah seorang sahabat Nabi yang merupakan salah satu tokoh Bani Salamah. Yang beliau tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah, Islam cepat tersebar. Cuma yang agak telat adalah Amr bin Jamuh. Yang lain sudah masuk Islam, dia yang belum. Istrinya sudah, anaknya sudah, dia telat. Anak-anaknya ada yang bernama Mu'ad, Khalad, Mu'awwad. Mereka begitu kangen bapaknya ingin masuk Islam. Maka Amr bin Jamuh usianya sudah masuk kategori tua Pak, mohon maaf. Usianya 60 tahun lebih. Kalau kita hari ini sudah pensiun lah ya. Gak kerja lagi, ngajar ataupun di pabrik, usia 60 lebih sudah pensiun. Bahkan bukan hanya tua Pak, dan juga kakinya pincang. Kakinya pincang, mohon maaf. Itu sosok Amr bin Jamuh. Maka ketiga anaknya ini begitu rindu, begitu ingin bapaknya ingin masuk Islam. Amr bin Jamuh mempunyai satu patung yang bernama Manaf yang dia sembah. Baik pagi, siang, sore hari dia sembah itu patung. Maka berdiskusilah anak-anak ini bagaimana caranya nih si Babe supaya sadar masuk Islam ini. Maka diaturlah rencana, dibuat strategi. Ketika malam tiba, bapaknya tidur, itu Tuhannya si Manaf itu diculik diculik, diambil dari ruangan tempat ibadahnya, dilemparkan ke sebuah sumur tempat pembuangan kotoran. Kalau bahasa kita itu lubang sampah kan.
dibuang tuh malaknya di situ, Tuhannya itu. Bangun tidur, Amr bin Jamuh mau ibadah, bingung Pak. Mana ini Tuhannya? Gak ada. Kesal, marah, ngamukkan itu. Dicari-cari kemana-mana, gak ketemu. Yang pada akhirnya ketemu juga di lubang tempat pembuangan sampah. Marah, kesel, diambil patungnya, dicuci lagi, dibersihkan, diberikan wangi-wangian, simpen lagi, disembah lagi. Anak-anaknya tetap kita culik lagi, gitu. Malamnya diculik lagi, itu Tuhannya. Lemparin lagi ke tempat sampah tersebut. Amr bin Jamuh paginya marah lagi, wah pasti ke situ tuh kan gitu. Udah tahu sekarang benar kan ada di situ. Ya. Besoknya lagi sama Pak seperti itu. Namun pada kali ini patung nanam tersebut tergeletak bersama dengan mayit ataupun mayit itu jenazah. Dan jenazah kalau anjing enggak mah bangkai anjing lah, bersebelah dengan bangkai anjing. Kemudian dia mikir kan ini, kok bisa kan ini? Terus seperti itu sampai saking kesalnya Pak, sebelum itu dia nyimpan pedang di si manap tersebut sambil berkata kesal juga kan gitu. Ini saya sudah kasihkan pedang, kalau ada yang mau nyulik udah kamu aja yang lepas tuh lehernya kan gitu. Udah dibekali Pak pedangnya. Ternyata tergeletak juga kan ini. Bahkan beribadah tergeletak bersama bangkai anjing. Di sanalah teman-teman Amr bin Jamuh yang sudah masuk Islam mendekat kepada Amr bin Jamuh, memberikan nasihat-nasihat yang pada akhirnya dia pun tersadar. Oh iya, ini patung bukan menjadi Tuhannya. Kemudian bersyahadat masuk Islam. Kemudian singkat cerita, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk memberikan pengumuman akan adanya perang Uhud, Rasul mengatakan, "Umu ilal jannah, arduhas samawati wal ardu, uiddat lil muttaqin." Ya, berdiri. Ya. Kita menuju ke surga, di mana surga itu luasnya seluas langit dan juga bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semua sahabat semangat Pak, termasuk Amr bin Jamuh. Walaupun sekali lagi usianya sudah tua, kakinya pincang, tetap ingin berjihad, ingin bersama Rasul dan para sahabat yang lain. Ternyata ditegak Pak oleh anak-anaknya, oleh Muawwad, oleh dan jangan maksain kalau bahasa kita ya. Jangan maksain. Engkau sudah diberikan mundur, tidak dosa, nggak ikut perang juga. Sudah tua, kakinya pincang, ntar kalau ikut perang malah nyusahin kan gitu. Diberikan pengertian tetap aja, nggak mau. Ingin ikut sampai langsung mendatangi Rasulullah SAW, langsung melobi Rasul. Rasul asalnya pun tetap melarang, tadi diam aja di rumah. Ini anak-anak yang pergi ini. Ternyata gagal Pak kan ini. Enggak, saya ini ikut bersama engkau ya Rasulullah ini. Kenapa? Alasannya luar biasa. Uridu an aqta'a bi urjati hadhil jannah. Ya Rasul, saya ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini ke surga. Ya lagi, wahai Rasul, aku ingin menginjakkan kakiku yang pincang ini ke surga. Pada akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada anak-anaknya, lantam namu, udah deh biarin, jangan dilarang-larang, biarin. La'allallaha yarzuqu syahadah. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki syahadah kepadanya. Senang juga kan gitu, diizinkan izin untuk ikut berperang dengan Rasulullah, pulang siap-siap, bawa senjata, bawa pakaian perangnya. Nah, dia pun berdoa, Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah, rizkikanlah kepada saya syahadah.
Wala taruddani ila ahli. Janganlah engkau kembalikan aku ke keluargaku. Nah itu luar biasa doa Amr bin Jamuh. Dia dengan kaki pincangnya bawa senjata, tiba di medan perang ya, dengan semangat Pak, gak kalah walaupun umur tua, gak kalah dengan para pemuda kan itu. Uridu jannah, uridu syahadah, uridu jannah, uridu syahadah. Dan pada akhirnya Allah mentakdirkan Amr bin Jamuh salah satu korban yang meninggal dalam perang Uhud tersebut. Para hadirin rahimahullah, apa pelajarannya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam pelajaran kisah Amr bin Jamuh tersebut? Satu, kita harus mampu melihat peluang amal soleh kita menuju surga apa? Amr bin Jamuh saja kan, dia melihat kekurangannya, bukan kelebihan dalam pandangan kacamata kita manusia, kekurangannya. Kaki yang pincangnya, dia mampu meraih surga dengan kaki yang pincang tersebut. Pertanyaannya untuk kita hari ini, Mbak, kira-kira Mbak, kita mau meraih surga dengan apa? Kita mau meraih surga dengan apa? Coba dari ujung rambut sampai ujung kaki, sudahkah kita berusaha dengan anggota tubuh kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai kaki kita masih sehat, tetapi untuk melangkahkan kaki ke masjid luar biasa beratnya. Kadang ada orang yang mampu dia mendaki gunung, tetapi tidak mampu melewati ataupun tidak singgah ke masjid. Maka kaki kita ini betul-betul dimanfaatkan. Mata kita digunakan sering buat lihat apa? Apakah kita lebih sering melihat mushaf, ataukah mata kita lebih sering melihat WhatsApp? Telinga kita lebih digunakan untuk mendengar murotal Al-Quran, atau malah sering digunakan untuk mendengarkan dangdutan? Nah, ini sebagai introspeksi kepada diri kita. Kira-kira dengan amal apa kita bisa masuk surga? Allah berikan tubuh kita ini, Allah berikan harta kepada kita. Pertanyaannya, sudah sejauh mana harta kita digunakan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita diberikan jabatan, Pak. Saya yakin semuanya punya jabatan di sini. Ya minimal bapak kan, anak itu jabatan, Pak. Anak-anak di sini coba manfaatkan status antum, status kita semua sebagai anak. Bisakah kita meraih surga dengan status kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua? Kita sebagai orang tua punya anak, punya cucu. Sudahkah kita memanfaatkan anak cucu kita sebagai investasi kita meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimahullah, mungkin ini saja dulu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sebagai tambahan informasi, tambahan keimanan, dan juga tambahan amal soleh kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, marilah kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.